Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya ada perubahan jadwal sepihak ya, karena besok saya ada acara di fakultas gitu kan, Jumat pun ada acara di fakultas gitu kan, jadi saya gabungin aja gitu kan ya, karena kalau pagi teman-teman nggak bisa gitu, makanya saya gabungin yang kelas Rabu dan kelas Kamis gitu kan. Jadi sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan kali ini gitu kan ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya, seharian hujan gitu kan ya. Iya Bu. Oke, marilah sebelum mulai perkuliahan kita berdoa, kita nih berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Oke, hari ini adalah pertemuan terakhir gitu kan ya. Kita akan bahas paper yang terkait dengan pengantar data science gitu kan ya. Jadi inilah penelitian dari kami gitu kan ya, atau tim gitu kan ya. Ini adalah salah satu karya dari mahasiswa ya gitu kan ya. Jadi ini adalah mahasiswa bimbingan ibu gitu kan ya, Mas Muhammad Rizky Sudrajat. Ini adalah beliau sekarang sudah bekerja di IT-nya Sumarekon gitu kan ya. Dan dari nanti kalau teman-teman misalnya tertarik bikin analisis sentimen, nanti boleh disitasi ya, di istilahnya dirujuk papernya Mas Ricky Sudrajat ini gitu kan ya. Jadi nanti teman-teman kalau tertarik mau yang fokus mau di data science, nanti boleh join kita riset bareng-bareng gitu kan ya. Dan ini sudah publish di jurnal nasional yang terakreditasi gitu kan ya. Dan sekarang ini juga sudah menunggu Mbak Resti ya, juga menunggu publish untuk bulan ini. Ada beberapa yang artinya saya pengennya kemarin itu ada salah satu paper yang bisa kita publish dari tugas kita gitu kan ya, tapi next time kalau kita ketemu nanti hasil tugas kita pun kita bisa poles atau kita lengkapi, nanti akan menjadi bisa publish ke sini. Artinya teman-teman juga belajar ya. Sudah pernah ada yang publish ke atau submit atau sudah publish ke jurnal? Ada sudah? Sudah? Belum Bu. Oh belum, ya sudah. Nanti mudah-mudahan ketemu lagi ya. Nanti kita berdalam gitu kan ya, mudah-mudahan semester depan saya bisa ketemu mata kuliah data mining dan RTI itu bisa join, jadi nanti bisa kita kolaborasi gitu kan ya, jadi nanti bisa jadi paper gitu kan ya. Oke, nah dari data setnya Mas Rizky inilah saya teruskan menjadi riset saya dan tim gitu kan ya. Jadi Mas Rizky ini ngambil dari lagi Isa ya. Tadi mau nunggu Isa takut kemalaman teman-teman. Ya sudah. Azan dulu ya, bentar ya.
Dan saya yang berikutnya adalah saya menggunakan deep learning, gitu kan? Karena ini adalah mata kuliah pengantar data science, sebenarnya bisa ya, dan itu akurasinya lebih tinggi lagi, gitu kan ya. Nah inilah papernya, gitu kan ya. Jadi yang teman-teman kemarin rangkum atau rekap itu adalah nanti yang bisa mendasari teman-teman nanti nulis di pendahuluan di sini, gitu kan ya. Dan ini kenapa pakai 1-2? Ini adalah formatnya menggunakan Mendeley dan pakai format IEEE, gitu kan ya. Kadang-kadang ada ya kalau misalnya paper yang ada tulis pengarangnya dan ada halamannya atau bukunya, gitu kan, itu adalah pakai apa, gitu kan ya. Jadi American Psychology Association, gitu kan ya. Silakan saja. Jadi gini, kalau kita nulis paper, yang pertama adalah satu, kita ikuti template yang ada. Caranya untuk ikut template seperti apa adalah teman-teman masuk ke websitenya, nanti cari template, terus nanti teman-teman register, dan sekali lagi tolong diperhatikan, gitu kan ya, kalau kita submit paper, sesuaikan template. Jadi nggak ada yang PDF, biasanya Word. Nanti ada komunikasinya adalah yang jurnal yang bagus adalah nanti via email atau dari websitenya itu nanti akan muncul bahwa oh teman-teman lagi submit ya, posisi submit. Nanti kalau di review akan muncul dilihat oh sedang review, gitu kan ya.
terus nanti publish gitu kan ya. Jadi biasanya adalah submission ya, teman-teman lagi submit, nunggu dulu, setelah itu nanti review, teman-teman akan di-review papernya biasanya oleh minimal 2 orang, jadi nanti ada perbaikan-perbaikan ya. Setelah itu nanti teman-teman perbaiki sesuai masukan dari reviewer tadi, teman upload ulang, nah nanti teman-teman nunggu gitu kan ya. Biasanya adalah kalau sudah itu diterima, kami sambil nunggu nanti terbit di publik di websitenya tersebut gitu kan ya. Coba kemarin ini servernya lagi down, coba saya. Tapi kalau situs nggak bisa share di Google Classroom ya, kalau Zoom bisa ya. Makanya coba kalau bisa. Nggak muncul tuh ya, nggak bisa kita share ya. Nah, oke, nggak apa. Yuk. Nah dari sini ini adalah yang teman-teman kemarin rangkum ya. Di sinilah yang menguatkan. Jadi kenapa sih kita pilih SVM? Ternyata adalah beberapa riset menunjukkan ini adalah akurasi dari SVM dan KNN dijelaskan. Terus ini adalah kerangka penelitiannya. Yang paling penting adalah nanti problem dan hasil ini adalah nanti harus digambarkan bertolak belakang, gitu kan ya. Kalau misalnya atau saya katakan 180 derajat. Kalau di sini misalnya mau meningkatkan akurasi, itu kan ya. Di sini nanti hasilnya adalah akurasinya berapa, gitu kan ya. Biasanya kalau klasifikasi yang diukur adalah akurasinya, gitu kan ya. Kalau teman-teman nanti akan bikin paper yang tentang prediksi, berarti yang seberapa kecil sih errornya, gitu kan ya. Oke. Dan ini adalah pembahasannya gitu kan ya, dijabarkan, dia ngumpulin crawling datanya dari KAI gitu kan ya, KAI akses gitu kan ya. Tahapan dari text mining atau analisis sentimen itu adalah terlihat seperti ini gitu kan ya. Ini data stat, harus mereka melakukan stop watch, stemming, dan punctual marks gitu kan ya. Jadi datanya tidak diberikan, dicek ada spasi atau tidak gitu kan ya. Terus dataset baru finish gitu kan ya. Ini adalah dilakukan adalah subwatch, stemming, sampai ini adalah skor perhitungan dari tahap-tahapannya dijelaskan di sini. Dan ini pembuatannya memilih TIDF gitu kan, TF IDF gitu kan. Dan ini adalah hasilnya adalah seperti ini gitu kan ya. Nah ini adalah klasifikasinya, diukur gitu kan ya. Ini menggunakan data latih dan data uji, Pak, ingat ya, berarti ada data training dan data testing seberapa persen, dan menggunakan 90-10. Kalau kita main-main kemarin, kita coba-coba gitu kan ya, ternyata inilah hasil ujinya gitu kan ya. Oke. Dan ini hasil klasifikasinya. Rumusnya dari SPM dihitung, caranya seperti apa, SVM gitu kan ya. Kalau teman-teman kemarin ada yang SPM nggak ada ya, gitu kan ya. Dan ini adalah evaluasi modelnya menggunakan confusion metric gitu kan ya. Dibandingkan antara SVM dengan naik Bayes, dari sebenarnya adalah confusion metric dulu, baru muncul akurasi gitu kan ya. Dan akurasinya seperti ini gitu kan ya. Ini hasilnya gitu kan ya. Hasilnya harusnya ini tabel 4, ini tabel 5 seharusnya. Ini kesimpulannya gitu kan ya. Dan ini adalah daftar pustakanya gitu kan ya. Oke, siapa yang tertarik masuk data saya, nanti kita fokus di sini gitu kan ya. Oke. Dan paper yang kedua, sebentar. Ada yang mau nanya nggak? Paper 1, 2 paper aja ya. Nanti kalau ada yang tertarik di sini, ini yang sudah publish tinggal nunggu terbit ya. Ini adalah yang saya katakan tadi kan, Mbak Resti sama di jurnal yang sama. Kenapa saya tampilkan ini adalah 2 terbaik bimbingan saya gitu kan ya, selama ini gitu kan ya. Ini keren gitu kan ya, Mbak Resti ini adalah walaupun dia pakai data Kaggle, tapi bagaimana sih mendeteksi penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung gitu kan ya. Aplikasinya jalan tapi belum sempat
urus hak patennya atau itu kan ya sudah kerja beliau gitu kan yang kerja di Banten. Artinya peluang teman-teman untuk kerja itu banyak ya. Jadi hampir yang sudah pada sidang, kadang-kadang lagi nunggu ijazah, mereka teman-teman masih pakai surat keterangan, mereka sudah pada kerja gitu kan. Yang penting ini bahwa teman-teman kalau memang mau difokus di mana saja ya, data science, mau di jaringan dan security, atau nanti teman-teman fokus di software engineering, adalah tadi upgrade terus gitu kan ya. Dan ini adalah beliau ini bikin aplikasinya sendiri ya gitu kan ya, jadi emang jago ngoding gitu kan ya. Yang diceritakan apa sih? Ini adalah menggunakan data dari Kaggle gitu kan ya. Terus kalau teman-teman kemarin berarti pakai decision tree ya. Kalau decision tree kan satu pohon saja. Kalau random forest ini adalah apa sih? Hutan. Jadi tree-nya banyak gitu kan ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Gitu kan ya. Tapi selalu saya mengatakan bahwa gini, apakah bisa nggak ya Bu saya bikin ini? Menurut bisa atau enggak, itu adalah teman-teman harus tadi lihatnya di sini, harus ada rujukannya enggak gitu kan ya. Ternyata adalah apa penyebab penetan nomor 1 loh di dunia gitu kan ya. Ini kata siapa? Kata WHO, artinya memperkuat, bukan kata dosen pembimbing, bukan kata siapapun, tapi ada landasan yang kuat. Mengapa sih kok tertarik pilih judul itu gitu kan ya. Jadi harus ada yang menguatkan gitu kan ya. Mengapa penyakit jantung? Karena adalah penyakit jantung adalah pembunuh pertama loh gitu kan ya. Nah terus apalagi gitu kan ya, ternyata kadang-kadang tanpa keluhan gitu kan ya, mereka bisa sakit. Jadi menguatkan kan ya, ini paper ya gitu kan ya. Terus ada kadang-kadang konsultasi langsung gitu kan ya, atau harus diperkuat dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi kemarin waktu sidang skripsi, beliau ini adalah membawa alat untuk komponen yang hitung itu dicek, para penguji dicek, terus dimasukin ke aplikasinya, nanti akan terindikasi sakit jantung atau tidak gitu kan ya. Bagus sebenarnya gitu kan ya. Nah ya mudah-mudahan nanti menginspirasi teman-teman ya gitu kan ya, bahwa ini adalah metodologi penelitiannya. Udah saya share ke Google Classroom ya, silahkan nanti dibaca. Dan kalau teman-teman temanya nanti sama, nulis paper, boleh ini disitasi teman-teman Mbak Resti dan Mas Rizky gitu kan ya. Dan beliau menggunakan Krebs DM, ini dari La Rosa gitu kan ya. Ada tahap-tahapnya, nanti banyak kita pelajari di data mining, ada business understanding, data understanding gitu kan ya. Terus modeling gitu kan ya. Ya kan, modeling. Yang keempat adalah preparasi dulu, baru modeling, baru evaluasi. Nah, karena dia adalah klasifikasi, berarti menggunakan conclusion metric, ditambahkan recall gitu kan ya. Terus precision dan recall dan advanced scores gitu kan ya. Yang penting gini, boleh diberikan semuanya, tapi diberi keterangan. Conclusion metric itu akurasi ya. Nah, akurasi itu tujuannya apa, gitu kan ya? Nah ini adalah aplikasinya, gitu kan ya. Beliau pakai Python ya. Kalau ini pakai Python, kalau yang Mas Rizky tadi pakai PHP ya. Jadi jangan takut bahwa aplikasinya harus apa sih yang teman-teman kuasai. Makanya dari sekarang teman-teman sukanya apa aplikasinya ya, codingnya, nah itu diperdalam ya. Tujuannya apa tadi? Nanti mau aplikasi apapun nggak masalah di skripsi itu, gitu kan ya. Yang penting nanti bisa membuktikan, gitu kan ya. Dan ini hasilnya, gitu kan ya. Nah ini deployment-nya itu adalah membuat aplikasi. Ada yang sampai sini saja kalau evaluasinya boleh gitu kan ya, sampai bikin aplikasi sangat bagus. Ini deployment, ada membuat aplikasi, inilah hasilnya gitu kan ya. Dan kemarin jalan bagus gitu kan. Nah ini adalah kesimpulannya gitu kan. Ternyata random forest itu adalah 87,5
04 kalau untuk akurasinya, gitu kan. Ini daftar pustakanya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan, boleh sebelum masuk ke kisi-kisi. Kuisnya udah saya share ya. Jadi kisi-kisinya ya kayak gitu. Nanti dari 10 itu nanti soalnya ada yang muncul lah gitu kan ya. Sebagian banyak. Ibu maaf, saya mau bertanya. Boleh, silahkan. Deadline kuisnya itu sampai kapan ya Bu? Minggu ini deh. Karena kan kuliahnya hari ini dan besok ya. Berarti besok. Yang minggu ini kelamaan nanti ya. Karena kan harusnya kuliah hari ini dan besok. Jadi nggak apa-apa sampai besok ya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bu, saya mau nanya. Boleh, Mas siapa? Itu Mas Rizky Apriandi. Ya. Rizky Apriandi F34. Oke. Itu absen di Fasilkomnya besok pagi atau buat malam ini ya Bu? Sesuai jamnya aja nggak apa-apa ya. Sesuai jam. Oke, baik ya. Bu. Okay. Makasih. Ya, boleh Mak Renanda. Kisi-kisi UAS ada lah, makanya ada yang nanya tentang paper dulu, nanti baru saya berikan kisi-kisinya. Ya, oke. Nah, nanti pelajari, sebenarnya kisi-kisinya ya di kuis itu, gitu kan ya, saya nggak bahas gitu kan, ya silakan pelajari apa itu data mining, text mining gitu kan ya, terus bagaimana sih text mining itu bekerja gitu kan ya, nanti sambil dijelaskan gitu kan ya. Terus kalau kita bicara tentang modeling proses gitu kan, ada feature engineering, ada feature selection gitu kan ya, apa sih sebenarnya feature engineering dan feature selection itu gitu kan ya, sama atau beda gitu kan ya. Nah, jika memerlukan gambar gitu kan ya, silahkan nanti teman-teman bikin PDF, digambar pakai tangan baru diupload boleh gitu kan ya. Jadi tulis tangan juga boleh ya, pakai ketikan juga boleh gitu kan ya. Nah, silakan nanti di apa itu testing model gitu kan ya. Kalau kita bicara tentang evaluasi gitu kan ya, salah satunya adalah testing model gitu kan ya. Kemarin ingat ya, ada beberapa sih, ada yang manual, ada yang pakai split data gitu kan ya, ada yang 10-90 gitu kan ya, terus ada yang pakai cross validasi. Itu adalah untuk pemisahan antara data testing dan data training gitu kan ya. Terus ya nanti yang visualisasi data ya, terus apa itu tipe-tipenya visualisasi data, nanti kalau perlu kasih gambar, contohnya seperti apa sih, kapan kita menggunakan temporal, hierarki, network, multidimensi gitu kan ya, terus fungsinya itu apa, dijelaskan dengan kalimat sendiri ya, walaupun di slide ada. Jadi fokus di slide yang setelah UTS ya. Nah, apa itu visualisasi data gitu kan ya, kalau perlu memang dengan gambar-gambar ya silahkan digambarkan gitu kan ya. Karena nanti UAS-nya adalah offline, jadi nanti teman-teman nulis di lembar jawaban gitu kan. Sekarang kuisnya adalah pakai Google Classroom gitu kan ya. Oke. Terus statistika gitu kan, atau softwarenya apa saja sih visualisasi data gitu kan, silahkan beberapa softwarenya silahkan dipelajari gitu kan ya, nanti teman-teman bisa memberikan review paling tidak di kuis ataupun di UAS nanti. Terus kalau kita bicara tentang statistika untuk data science gitu kan ya, itu ada beberapa tahapan gitu kan ya, ada design, description, inference gitu kan ya. Nanti teman-teman jelaskan tahapannya itu apa saja sih di desain gitu kan, yang dilakukan di desain itu apa, artinya teman-teman paham bahwa statistika pun sangat berguna untuk data science, itu yang paling penting gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa menjelaskan antara populasi dan sampel gitu kan ya, apa itu populasi, apa itu sampel, dan kapan kita menggunakan sampel gitu kan ya.
eh, itulah yang kisi-kisinya seperti itu. Nah, yang paling penting di sini adalah ini. Nanti ada soal hitung-hitungan sebentar. Kemarin saya udah jelasin conversion metric ya. Sudah belum? Sudah kan? Tapi saya buka sebentar ini. Conversion metric itu evaluasi model. Oke. Nah, nanti teman-teman ngitung gini ya. Cara ngitungnya seperti apa sih, dievaluasi. Oke. Nah. Kelihatan ya. Mana evaluasi? Sebentar. Yang ada conversion metric dulu ya, sebentar. Nah, nih ya. Nah, nanti ada soal-soal hitungan gini. Di kuis gitu kan ya, kalau kita lihat kuis, teman-teman ada datanya, itu ada klasifikasi antara apel dan cupcake gitu kan ya. Teman-teman nanti akan mengisi seperti ini. Yang paling penting teman-teman paham gini aja. Kalau misalnya, oke, berarti saya masuk ke datanya dulu ya. Ini kan datanya ya. Nggak bisa pindah-pindah slide langsung di sini ya. Nah, ini kan ya. Teman-teman ngitung akurasinya saja deh, gitu kan ya, nggak usah presesi, recall, dan advance course-nya, gitu kan ya. Jadi ini adalah aktualnya adalah realnya. Jadi kalau kita bicara tentang klasifikasi, dia adalah termasuk supervise. Ini ceritanya kan dia dilatih, terus ini aktualnya dia jawab, ini apel, gitu kan ya. Terus sistem di sini adalah dari aplikasi teman-teman mau pakai tools apapun, maka saya sebut adalah sistem, gitu kan, atau hasil klasifikasinya dari sistem teman-teman, gitu kan ya. Oh, kalau dia apel dijawab apel, dia adalah sebenarnya adalah apa sih di sini nih? Ya, kelihatan nggak? Ya, nih. Nah, di sini adalah kalau dia apel dijawab apel, ini jawabannya ya, nggak apa-apa ya, nanti teman-teman silahkan. Bahwa dia aktualnya adalah positif atau apel, dijawab apel, dia adalah berarti TP, gitu kan ya, berarti true positif. Nanti teman-teman ngisi nambahkan di atas ini adalah true positifnya berapa, gitu kan ya. Terus atau apel atau ini harusnya ini apel, gitu kan ya. Ya, ini adalah cupcake, gitu kan ya, saya ganti aja deh buat teman-teman ini kan ya. Ini apel, ini cupcake, gitu kan ya, dan ini apel, dan ini adalah cupcake. Ya, jadi hitung-hitungan teman-teman nanti pakai Excel pun boleh. Jadi ini teman-teman hitung seperti ini, nanti hasilnya seperti ini, akurasinya ini adalah rumusnya cari sendiri, gitu kan ya, sudah ada di slide. Jadi teman-teman yang penting paham bahwa cara kerja dari conversion metric untuk akurasi adalah dia diprediksinya apa, gitu kan ya, dan dicocokin hasilnya apa. Jadi kalau TP itu berarti dia adalah aktualnya dengan ini sama, tapi kalau dia ditaruh positif, gitu kan ya, berarti nanti teman-teman naruhnya yang di atas. Nah, ini adalah cupcake, dan cupcake berarti dia adalah di bawah sini, gitu kan ya. Bentar. Saya hide dulu deh ya. Ini yang biar teman-teman. Oke, kelihatan nggak ya segini? Maksudnya tetap nggak kelihatan ya.
Oh, saya kecilin aja deh dulu. Biar ininya kelihatan nggak? Jelas nggak? Segini. Jelas, Bu. Ya, oke. Nah, biar muncul semuanya, kok muncul paste, ya udahlah, biarin. Nah, gitu ya. Jadi, terus kalau tadi cupcake, ketemu cupcake, berarti dia adalah masuk dari TN ini, gitu kan ya, bukan FP sebenarnya. Ya kan ya? Iya kan? Di sini nih, dia aktualnya ada di sini cupcake, disebutnya cupcake berarti dia masuknya adalah di TN, ini bukan FP, gitu kan ya. Nah, kalau cupcake aku sama ya. Kalau dia cupcake tapi dia adalah apel, dia masuk kolom yang mana sih, gitu kan ya? Dia adalah masuk kolom yang mana? Dia adalah negatif kan? Cupcake kan negatif ya, di sini negatif, gitu kan ya? Dan dia adalah positif, berarti FP. FP itu di mana? Di sini, gitu kan ya? Yang dua ini lah ya, menambah 2, gitu kan ya? Terus kalau yang di atas FN itu ada dia positif, dia apel tapi dijawab cupcake, gitu kan ya. Ada nggak apel yang cupcake? Nah, ada nomor 5 ini, berarti dia adalah FN. Nah, ini yang kedua adalah sebenarnya adalah TN ya. Sebentar saya edit nanti. Ini lembar kerja saya ya. Silahkan teman-teman pakai caranya seperti apa boleh, gitu kan ya. Nah, setelah ketemu, gitu kan ya, ternyata sudah teman-teman labelin, dihitung kan ya, dihitung, oh ternyata TN-nya ada 3, benar nggak? Benar ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, 4, benar kan ya, 4 di sini. Gitu kan ya. Nah, setelah itu teman-teman hitung akurasinya. Rumus akurasinya adalah TP ditambahkan TN di sini dibagi dengan semua datanya. Karena datanya cuma 10, berarti nanti pembaginya adalah 10, ketemulah akurasinya 70%. Gitu kan ya. Jadi pemahamannya seperti itu. Nah, di kuis sudah ada ya. Contohnya seperti ini kuisnya. Tapi nanti kalau UAS soalnya saya rubah tapi konsepnya sama. Silahkan Mbak mau nanya. Tapi susunan, Bu, tapi susunan yang TPVN itu tetap sama, Bu? Yang kayak begitu, Bu? Emang Iya, nggak berubah, Bu, walaupun soalnya gitu? Ya enggak lah, itu kamu tentukan sendiri ini nanti. Kalau ini kan kasusnya adalah untuk klasifikasi cupcake dan apel, gitu kan ya. Nah, nanti kalau kasusnya sendiri bisa berubah lagi ya, berubah, gitu kan ya. Yang susunan TP, FP, sama FN-nya, Bu? Oh, yang atas? Iya. Iya. Yang penting gini, kalau teman-teman TP dan TN itu pasti dia adalah berseberangan ya atau diagonal. Kalau misalnya teman-teman ini dikatakan positif, gitu kan ya. Tapi nanti saya kasih kasusnya yang simple ya, gitu kan ya, untuk semester 3, gitu kan ya. Nah, berarti kalau ini artinya gini, ini adalah misalnya dia diklasifikasi apel tapi hasilnya apel, berarti ini adalah kalau ini positif berarti positif, kalau ini negatif negatif. Kalau teman-teman tuker ya nanti TN-nya akan berubah, tapi nanti hasilnya akan sama, akurasinya akan sama. Coba nanti kalau misalnya TN-nya saya taruh atas, TP-nya taruh bawah, jadi gini, TP dan TN itu pasti diagonal, paham ya? Nggak ada masalah kan ditukar di bawah dan di atas. Nanti kalau teman-teman jumlahkan, sama nggak? Sama kan? Jadi silahkan tentukan bahwa ini adalah, artinya gini, ini adalah diprediksinya apel, hasilnya apel. Diprediksinya cupcake, hasilnya cupcake di sini. Gitu kan ya, diprediksi apel, munculnya cupcake, kan gitu kan ya. Kalau diprediksi cupcake, munculnya apel, taruh sini gitu. Itu aja. Nah, ini adalah guidance saja. Kalau TPTN-nya adalah tadi bisa kadang-kadang ada TN yang di atas, positifnya di bawah, sama saja sih, gitu kan ya. Terus FP-nya di atas, gitu kan. Tapi yang banyak dipakai adalah yang TPTN-nya di atas ini. Tapi rumusnya nanti tetap sama ya. Walaupun tabelnya berubah, yang penting teman-teman paham, pemahaman itu adalah aktual dan
dari sistem itu yang perlu dipahami, gitu kan ya, atau positif negatif gampangnya. Oke, ada lagi? Nanti kalau ada kesulitan kuis boleh nanya di grup ya, nggak apa-apa. Kan masih kuis, tapi nanti kalau UAS harus dikerjakan sendiri. Saya lupa UAS-nya kapan ya? UAS-nya adalah tadi saya udah rekap. Yang kelas A3 dan A5 itu adalah 25 Januari. Yang A4 dan A6 yang hari Kamis 26 Januari. 25 dan 26 ya. Ruangannya nanti silakan cek. Udah terima jadwal ya? Sudah, Bu. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Paham ya? Kisi-kisinya kayak gitu ya. Ibu maaf tadi yang akurasi itu yang dibagi 10 maksudnya gimana, Bu? Akurasi berarti kalau akurasi gini kan, kalau akurasi itu adalah 4 ditambah 3, 4-nya adalah TP gitu kan ya, 3-nya adalah FN, dibagi 10, 10 karena apa? Datanya 10. Total ini kan 10, kalau teman-teman datanya ada 100, ya nanti akan ketemu 100 di tabel ini. Iya kan? Oh, yang hasil bagi yang TP Total ininya loh ya, total ini ya. Karena ini datanya cuma 10, jadi nanti saya ngitungnya bener nggak? Jangan sampai di sini nggak ada 10, makanya saya counternya di sini. Ini bener nggak 10, takutnya nanti saya ngitungnya ada yang kurang, gitu kan ya. Jadi tekniknya silakan saja teman-teman, yang penting teman-teman paham dan bisa. Pakai Excel seperti ini pun boleh, nanti silakan bikin sendiri ya. Saya nggak mau memaksakan harus seperti ini, silakan nanti teman-teman bikin sendiri boleh, gitu kan ya. Jumlah datanya itu ada sesuai soal apa dibuat sendiri gitu, Bu? Iya, sesuai soal. Berarti kita nentuin TP sama TN-nya gitu ya, Bu? Iya, jadi ini ada soal, teman-teman coba ngitung di sini loh, masukin di sini dari soal ini tabel A yang di kasus ini kan tabel A nih sebenarnya. Teman-teman masukin di sini, teman-teman menentukan baris 1 ini TP atau TN kan gitu kan ya. TP, TN, FN atau FP. Setelah terhitung, teman-teman masukin di sini, baru hitung akurasinya. Gitu loh tahapnya. Paham nggak? Halo, paham nggak? Paham, Bu. Ya, oke. Bu. Silakan dikerjakan kuisnya. Saya berikan waktu sampai Kamis ya. Upload masing-masing. Jangan kelasnya sudah saya share kan ya. Saya pisahkan ya, karena kalau saya masukin ke pertemuan tetap pertemuan 15 tapi kuis ya. Jadi pertemuan 15 ada 2, ada kuis dan ada riset. Bu, terakhir besok jam berapa, Bu? Ya pokoknya besok sampai berakhir. Berarti sampai jam 12 malam. Ya. 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 Siap, Bu, siap. Oke. Kisi-kisinya paham ya. Jadi kisi-kisinya silahkan tadi. Kalau teman-teman bisa menjawab kuis, insya Allah bisa UAS. Saya selalu mengatakan bahwa saya selalu memberikan gini. Tidak bagi saya ya, menguji teman-teman itu adalah sesuatu yang sudah dipelajari dan sudah direview gitu kan ya. Jadi inilah kisi-kisinya ya nggak jauh dari kuis tersebut gitu kan ya. Nggak sebanyak kuis. Kalau kuis saya memberikan misalnya banyak, paling nanti separuh, soalnya separuh ya. Separuh saja. Separuh. Kalau misalnya 10, ya berarti nanti teman-teman 5 dari 10 itu akan muncul di kelas kawan-kawan. Gitu kan ya? Oke? Pakai kalimat sendiri ya, jangan kopas dari slide. Di slide ada semua, gitu kan ya? Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhir sampai sini. Ibu, maaf Bu, saya mau nanya. Oh, boleh, Renaldi. UASnya nanti multiple choice juga nggak Bu, kayak di UTS Bu? Atau nanti Enggak, limited isi seperti kuis tadi, gitu kan ya? Oh iya Bu, makasih Bu. Ya. Berarti nggak ada pilihan ganda, Bu? Nggak ada. Udah UTS kemarin. Alhamdulillah. Kemarin itu
karena saya udah nyiapin soal jauh sebelum ada pengumuman bahwa offline ya. Saya kira adalah online, makanya saya siapkan semua soalnya dalam multiple choice gitu kan ya. Kenapa? Saya maunya pakai Google Classroom, biarin aja Mbah Google yang ngecek. Jadi saya gampang kalau UTS. Ternyata harus offline, ya sudahlah. Saya mau bikin soal lagi, mikir lagi, effort lagi, ya sudah gitu kan ya. Tapi sekarang ini saya siapkan untuk limited isi gitu kan ya. Uraian terbatas, silahkan pakai kalimat sendiri. Kalau perlu gambar, tambahkan dengan gambar. Kalau perlu lembar jawaban tambahan, nanti silahkan minta ke pengawas gitu kan ya. Mudah-mudahan saya bisa ngawas ya. Kira-kira ada lagi mau disampaikan? Tugas belum saya rekap ya, karena laptop saya baru idep gitu kan ya. Kemarin pakai laptop anak gitu kan ya, jadi data saya masih di sini. Alhamdulillah sudah, nanti mudah-mudahan segera ya. Nanti kalau yang tugas-tugas yang belum bisa disusulkan, tidak ada kata yang tidak bisa gitu kan ya. Tapi tetap diskon ya kalau ngumpulin tugasnya adalah belakangan gitu kan ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Boleh. Tetap jaga kesehatan ya. Cuaca lagi tidak bersahabat, hujannya kadang-kadang deres banget gitu kan ya. Silakan. Kalau tidak ada, marilah kita berdoa, kita tutup ya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang salah selama saya mengajar, gitu kan ya. Bahwa saya yakin kesalahan itu adalah milik saya semata dan kesempurnaan itu adalah milik Allah SWT. Silahkan teman-teman tetapkan hati mau masuk peminatan apa saja. Yang penting adalah teman-teman enjoy. Tidak ada ilmu yang tidak berguna, gitu kan ya. Itu yang selalu saya ingat terus gitu kan ya, bahwa kadang-kadang gini, kita ngapain sih kita belajar capek-capek gitu, suatu saat akan berguna, kita nggak tahu kapan akan berguna ilmu itu gitu kan ya. Oke. Optimalkan yang kemarin UTS-nya belum bagus gitu kan ya, dan yang nilainya masih 0, tolong nanti dicek semuanya, ngecek karena kan kita lagi migrasi dari SIA lama ke SIA baru gitu kan ya. Saya belum bisa entry nilai UTS, tolong nanti follow up lagi gitu kan. Nanti saya follow up lagi ke prodi, datanya masih ada, suratnya juga masih ada, jadi tenang gitu kan ya. Tinggal saya belum bisa entry gitu. Waktu kemarin dikasih informasi untuk entry, tapi saya klik, ternyata katanya batas waktunya sudah di luar batas pengisian UTS. Saya nggak tahu, saya harus ngentri di mana nih gitu kan ya. Kemarin saya udah sempat ngobrol lagi sih caranya gimana nih. Ada beberapa teman-teman yang nilainya tiba-tiba jadi 0, dan presensi juga tolong dicek lagi ya di akun masing-masing, bahwa kita sekarang ini adalah pertemuan ke-15, artinya perkuliahan kita sudah closing, teman-teman dianggap 100% kalau hadir. Nah, nanti kalau UAS presensinya ditambahkan saja kalau UAS gitu kan ya. Oke. Kalau tidak ada, mari kita berdoa, kita tutup dengan doa pertemuan ke-15 ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat sehat dan bahagia, gitu kan ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas dan mimpi yang indah ya. Mimpi indah, ngerjain kuis Bu, gitu kan ya. Ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kita ketemu UAS ya, tanggal 25 dan 26. Ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.